Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rozil Muhibbin selaku Ketua Dema Institut Agama Islam Bahulu Lumajang pada acara Dema Suka Ngobrol. Oke, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan podcast kali ini kita akan mengangkat tema yang baru, yakni tantangan dan alumni PTKIS, itu perguruan tinggi keagamaan swasta. Memang perlu diketahui teman-teman semua bahwasanya kampus kita masih berada di naungan Kementerian Agama yang statusnya masih swasta. Oleh karena itu kita akan mengundang tamu spesial kita, alumni kampus IAIN Lumajang yang sudah agak naik daun pada akhir-akhir ini, yaitu beliau Bapak Marzuki Ismail SH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat sehingga saya bisa memenuhi undangan pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik Bapak, ngomong-ngomong apa sih kegiatan Bapak sehari-hari selain menjadi seorang advokat gitu? Tentunya untuk saat ini dan seterusnya ya, itu saya berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Tentunya terkait kegiatan saya sehari-hari itu tidak terlepas dari yang namanya sidang ya pasti. Sidang pasti. Meskipun tidak setiap hari, namun dalam satu minggu itu pasti ada sidang. Pasti ya. Seperti itu. Jadi di samping mengurus rumah tangga juga, benar, ya, berkeluarga, Pak Ismail Marzuki ini kesibukannya adalah review untuk sidang seperti itu. Sidang, terkadang juga pendampingan di non litigasi di luar persidangan. Untuk daerah-daerah yang pernah Bapak tangani, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Rata-rata untuk daerah yang saya tangani itu ya Jember Lumajang. Itu rata-rata. Ya, rata-rata sampai saat ini. Kalau boleh tahu sih Pak, apa sih dulu motivasi Bapak menjadi mahasiswa di kampus IAIN Lumajang sehingga sekarang menjadi profesi seorang advokat? Sebenarnya cukup sederhana ya. Kenapa waktu itu saya itu memilih berkuliah di sini di IAIM? Karena selain saya itu ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, saya itu juga waktu itu mencari kampus yang terdapat nilai-nilai keislaman yang begitu tinggi. Nah, kebetulan saya juga alumni pondok pesantren di sini, sehingga saya memutuskan untuk kuliah di sini agar selain saya itu memiliki ilmu akademik juga dibekali oleh ilmu agama. Jadi bukan hanya menguasai tentang ilmu umum gitu Pak. Benar sih. Dalam ranah hukum, tapi Pak Ismail Marzuki juga mahir juga mungkin alim dan kurang lebih gitu Pak. Memahami akan ilmu agama karena memang background beliau di samping pernah nyantri di pondok 5 tahun. 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun. Pada tahun ulum juga sempat duduk di bangku kuliah di kampus IAIN Lumajang. Apa sih Pak pengalaman menarik dulu ketika Pak Ismail itu kuliah di kampus kita ini? Pengalaman menarik selama saya kuliah di sini ya. Di sini. Tentunya banyak ya pengalaman yang menarik. Cuman yang lebih berkesan sampai saat ini itu ada 2 sih. 2. Iya. Yang pertama ketika waktu itu masih semester 4 kalau nggak salah. Semester 4 ya. Saya itu suka suka debat dengan dosen, tapi itu dosen baru, untuk dosen baru. Jadi ketika ada dosen baru, saya tuh suka pancing-pancing dosen itu. Ya, jadi misal waktu itu ada dosen ngajar PTUN tentang PTUN. Jadi ketika dia itu salah memberikan analogi, saya bantai di situ. Nah itu yang paling berkesan. Saya tahu dari gerak-gerik dosen itu kalau itu masih baru. Nah, cuman ada lagi yang paling berkesan itu ketika saya itu mau skripsi. Jadi 1 bulan sebelum pendaftaran skripsi saya belum buat skripsi karena ada kendala finansial waktu itu. Sehingga skripsi wis mau 1 minggu, mau 20 hari, saya wis garap sampai selesai. Sampai wisuda akhirnya. Jadi di samping dulu masih kuliah Pak Ismail ini suka debat gitu teman-teman ya, suka debat, suka dialog gitu. Dan sekarang profesinya ya gak jauh berbeda. Ya. Memang seperti itu ya. Sering debat sama majelis hakim, sama jaksa JPU gitu Pak. Iya, terkadang gitu. Bagaimana sih Pak Ismail itu
menyelesaikan atau menuntaskan problematik yang dulu pernah Pak Ismail itu hadapi di kampus kita? Apa ada kendala yang itu sifatnya privat atau gimana? Sebenarnya terkait menyelesaikan masalah dalam pendidikan ini banyak ya tantangan untuk bagaimana agar cepat selesai kuliah tepat waktu seperti itu kan. Karena pada waktu itu saya itu semester 7 menikah saya semester 7 itu. Jadi selain saya itu juga harus selesaikan kuliah saya juga harus memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, yang namanya orang menikah, saya kan tidak dibekali apa-apa waktu itu, cuma menikah akhirnya ya terkendala oleh keadaan rumah tangga seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu itu istri saya juga sabar ya. Jadi dia selalu mensupport saya meskipun pada waktu itu tidak punya ekonomi sama sekali. Jadi dia tetap mensupport. Belum stabil Pak. Iya benar, bukan cuma stabil tapi minus ya. Minus. Karena waktu itu istri saya itu sering mensupport saya selesaikan kuliahnya gitu. Sebenarnya saya nggak mau selesaikan karena ada keluarga yang harus saya penuhi. Namun istri saya sering mensupport, akhirnya ya alhamdulillah karena bantuan support dari istri saya itu saya selesaikan kuliah saya sampai selesai. Iya. Dulu masih kuliah Pak Ismail ini ada nggak ekstrakurikuler atau organisasi yang Bapak itu tekuni atau ikuti kayak ormek-ormek yang ada di kampus sekarang? Tentu waktu itu saya ikut yang lebih fokus ya, organisasi di kampus ini di DEMA. Kalau saya BEM ya. Ya. Waktu itu saya sebagai Menteri Luar Negeri. Menlu. Saya lebih memilih Menteri Luar Negeri karena ketika ada agenda di luar kampus, otomatis kan Menlu yang dikirim. Pasti. Waktu itu saya ditugaskan ke Bojonegoro seperti itu untuk diskusi, sharing-sharing dengan teman-teman kampus lain seperti itu. Itu yang saya tekuni di. Berapa lama dulu Pak menjabat di DEMA? Saya sebenarnya kan 1 periode ya. 1 periode. Saya itu 2 periode. Sampai 2 periode. Karena waktu itu yang lebih ini jujur aja ya, yang lebih cocok jadi Menlu itu saya. Gitu. Karena apa? Saya itu orangnya bebas waktu itu. Jadi bebas untuk dikirim kemanapun bisa. Sehingga untuk berdiskusi, memang saya suka diskusi kan. Diskusi dengan teman-teman kampus lain, cari relasi ke kampus lain itu memang saya yang lebih suka seperti itu, lebih bebas lagi waktunya pada waktu itu. Sehingga saya yang dipilih. Itu organisasi internal kampus. Kalau boleh tahu ngomong-ngomong, kalau organisasi yang ekstra kampus? Kalau organisasi ekstra kampus ikut sih warna hijau. Iya. Bendera hijau. Saya sampai jadi senior di warna hijau itu. Saya sampai jadi sekretaris di Lumajang dan jadi pengurus di Jember seperti itu. Lalu selama masa kuliah memang teman-teman mahasiswa sekalian, di samping Pak Ismail ini sibuk akan dunia akademisinya, juga fokus juga di dunia praktisinya yang alhamdulillah sekarang beliau menjadi sosok profesi yang menurut saya jadi panutan ya, karena memang dari sekian alumni memang Pak Ismail ini sering tampil di kampus kita teman-teman dalam berbagai acara Pak ya. Benar. Pasti diundang ya. Entah kenapa Pak Ismail ini seru. Saya juga tidak tahu entah kenapa sering saya diundang. Karena memang banyak alumni yang profesinya luar biasa gitu. Benar. Tapi kenapa yang sering diundang Pak Ismail ini? Memang mungkin ada arwah-arwah yang spesial gitu ya. Ada arwah gentayangan. Oke teman-teman. Jadi dulu Pak Ismail ini pernah menjabat sebagai anggota DEMA juga Pak ya. Sempat juga menjadi anggota organisasi eksternal. Juga sekarang beliau mengaplikasikan ilmunya, juga menyebarluaskan ilmunya melalui kegiatan kemasyarakatan, baik itu di ranah ruang lingkup daerah domisili beliau maupun di luar daerah. Oke, Pak Ismail, dulu kan setelah lulus di kampus IAIN Lumajang, itu Pak Ismail apa langsung terjun di dunia profesi dari sekarang, yaitu di dunia advokat, apa
Apa nunggu jeda berapa lama atau gimana? Tentunya waktu saya kuliah kan memang masih sudah magang ya. Sudah Ikut magang, cari kantor-kantor advokat pribadi seperti itu. Iya. Akhirnya ketika saya lulus, saya itu masih kerja. Saya magang, saya juga kerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya seperti itu. Jadi bisa magang setelah wisuda ya, saya itu magang, saya masih magang sampai kerja. Selang berapa lama kemudian saya itu ada PKPA. Apa itu? PKPA itu sekolah pengacara ya di Sidoarjo. Akhirnya saya ikutlah mendaftar di sana seperti itu. Sekolah 2 bulan, 6 bulan ya sekolahnya. Cuma yang 4 bulan itu pakai Zoom. Nah setelah itu ya wis, selang berapa lama lagi ikut ujian seperti itu. Selang berapa lama lagi sumpah seperti itu. Di 6 bulan itu mulai awal masuk sampai selesai. Itu PKPA-nya saja. Oh gitu. Iya, sekolahnya aja. Jadi total dari awal sampean itu masuk sampai selesai itu kira-kira berapa lama? Ya kurang lebih hampir setahun. Iya, kan nunggu jadwal pengangkatan juga, pengangkatan gelar advokatnya. Oh gitu. Nunggu jadwal dari pengadilan tinggi, sumpahnya itu seperti itu. Itu kan selesai kuliah langsung daftar di sekolah advokat. Iya. Di samping sibuk ngurusi rumah tangga juga. Benar. Sibuk fokus sekolah advokatnya, dan alhamdulillah setelah sekian lama tercapai Pak. Alhamdulillah ya. Bagaimana kesan Bapak setelah semua impian dari setelah lulus di kampus IAIN Lumajang ini sampai menjadi profesi seorang advokat? Ini cerita ya. Jadi gini ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi, bahwa ketika waktu kuliah ya, baik itu untuk teman-teman adik-adik kampus ya yang masih semester 1 khususnya, jadi nggak usah, ini saran dari saya ya, berdasarkan pengalaman saya, nggak usah aneh-aneh ikut organisasi apa segala macam, fokus aja di kuliahnya seperti itu. Jadi ketika nanti di kuliahnya itu fokus, ikut saja organisasi yang ada di kampus seperti itu. Jadi tujuannya itu apa kuliah itu? Misal kuliah bagian hukum, kan tidak semua alumni hukum harus jadi pengacara kan, bisa jadi jaksa, bisa hakim, bisa dan lain sebagainya kan. Jadi fokus aja. Nah, karena ketika macam-macam ya yang dilakukan di kampus, segala macam tidak fokus, ya keluarnya nanti hasilnya itu nol. Iya, berdasarkan saya itu banyak yang saya ikuti. Program apa yang saya tidak ikuti? Bahkan filsafat pun saya ikuti. Iya. Semua program saya ikuti. Akhirnya apa? Setelah keluar kampus, semua program itu tidak ada gunanya. Apalagi sampai ikut ekstrakurikuler ya, organisasi lain semacamnya itu. Itu ternyata tidak berlaku setelah lulus tidak berlaku. Yang paling penting dalam kuliah itu apa Pak? Gimana? Yang paling penting dalam kuliah itu apa? Yang paling penting itu fokus dalam prodi masing-masing. Prodi masing-masing. Iya. Jadi kalau prodinya pendidikan, fokus saja di pendidikan. Nah, mungkin kan ada sertifikasi ya kan. Tentunya teman-teman yang kuliah pendidikan kan pastinya ingin jadi guru PNS atau sertifikasi. Fokus saja di materi itu. Mungkin bisa hari libur santai bisa belajari tentang metode-metode PNS atau sertifikasi seperti itu. Jadi jangan aneh-aneh. Iya. Lurus saja. Lurus aja. Bagaimana dulu kampus IAIN Lumajang itu membekali Bapak menjadi seorang yang di samping berjiwa Islami juga, lulus pesantren, juga berdasar dengan dunia akademis dan praktisi. Bagaimana dulu masa kuliah sama itu gembleng sama dosen misalnya? Ya, macam-macam Pak ya, ada dosen yang memang karakternya agak santai, ada dosen yang kata mahasiswa itu ada yang tanda kutip ada killer atau gimana gitu. Gimana? Jadi gini ya, dosen itu berbagai macam jenis atau bentuk ya macam-macam sifat. Jadi alhamdulillah kampus yang di IAIN ini berbasis agama Islam tentunya sangat memberikan bekal bagi saya sehingga sampai saat ini saya implementasikan, saya lakukan dengan baik ya. Bekal dari kampus ini yang pertama, dosen itu membimbing saya harus tepat waktu, disiplin. Jadi
saat ini saya juga lakukan ketika saya menangani suatu perkara, saya tepat waktu. Saya janjinya kapan, selesaikan kapan, seperti itu. Terus juga banyak yang saya dapatkan dari sini. Sampai tidak bisa saya menyebutkan. Ya, cuma salah satunya itu yang paling tertanam sama saya itu berkesan itu kedisiplinan. Ya, harus tepat waktu. Sampai saat ini pun saya tepat waktu. Konsisten. Kan banyak nih Pak, teman-teman itu yang masih bingung atau masih ragu pengen masuk ke kampus PTKIS karena swasta, mendingan kuliah di kampus umum yang negeri. Ya benar. Itu karena nanti outputnya masih apa ya, dalam segmen teman-teman itu, wah kalau kuliah di kampus PTKIS itu masih standar daripada kampus di luar pada umumnya. Itu gimana? Sebenarnya kampus itu kita kuliah dimanapun itu beda. Sama. Tergantung daripada kita bagaimana kita itu menekuni kampus tersebut, pendidikan kita itu. Iya. Misal kita ambil hukum, bebas kita dimanapun ambil hukum. Kamu mau kuliah di sini, mau di sana sama saja. Kalau kamu tekuni, satu saat nanti kamu akan dapat yang kamu tanam hal itu. Iya. Jadi sama aja, bagi saya itu sama aja. Sama saja. Kuliah dimanapun sama saja. Apalagi di sini mungkin UKT-nya masih rendah ya, masih 1 juta ya. Iya. Kalau di lainnya 3 juta, 4 juta. Sama, materinya sama, kampusnya sama, bisa kerja dimanapun. Iya. Jadi kampus itu bukan penghalang untuk teman-teman berkarir ya, bukan. Tapi bagaimana skill teman-teman itu dikembangkan dan pengetahuannya. Masalahnya di situ. Jadi lebih utama skill daripada kemampuan pada umumnya. Benar. Lalu bagaimana sih pandangan Bapak terkait dengan pesimisme masyarakat yang memandang kampus pesantren itu sekarang agaknya lebih menyaingi, agak menyaingi daripada kampus umum pada umumnya, baik itu yang swasta ataupun yang negeri, yang di luar pesantren. Itu sekarang agaknya kampus pesantren itu lebih berdaya saing, lebih kuat daripada kampus umum di luar, baik itu negeri maupun swasta. Karena memang begini, nilai pendidikan yang ditanamkan di kampus pesantren itu lebih kuat daripada kampus di luar pada umumnya. Karena yang pertama, mahasiswa di samping belajar ilmu umum atau di perkuliahan juga diajari ilmu agama pada umumnya. Karena di samping dia nyantri juga kuliah juga berjalan. Bagaimana Bapak? Sebenarnya terkait pesimisme masyarakat ya, saya tuh mengalami sendiri terkait itu. Waktu itu saya mendaftar kuliah di sini ya, masyarakat itu bilang ke saya, apalagi waktu itu saya kan ambil hukum, di wilayah saya itu gak ada yang hukum, cuman saya sendiri. Jadi masyarakat itu bilang, kamu jadi apa? Kamu mau jadi apa ambil kuliah hukum? Kuliah di swasta lagi, gitu. Ya sudah, saya kebal kuping saya. Saya jalankan aja. Karena prinsip saya itu gini. Jadi ketika kuliah di swasta, apalagi di dalam pondok pesantren, itu keuntungannya 2. Ketika kita usaha, kita dapat dari usaha kita dan dapat barokah. Nah, itu prinsip saya. Nah, jadi omongan orang itu banyak segala macam. Mending kamu kuliah di sana, itu sudah semester 4 padahal waktu itu saya suruh berhenti kuliah di sini. Ya saya nggak mau. Saya tetap fokus pada tujuan saya, apapun yang diambil. Akhirnya kemudian selang berapa lama sampai saat ini saya berprofesi sebagai advokat, orang-orang yang pesimisme tersebut ada yang berperkara dengan saya, minta bantuan dengan saya. Akhirnya apa? Yaitu kena batunya sendiri. Makanya jangan terlalu meremehkan, karena masalahnya ini bukan masalah swasta atau tidak, masalah kita mau atau tidak, seperti itu. Apapun bidangnya, yang hukum silakan, yang pendidikan silakan, swasta silakan, negeri silakan. Kuliah dimanapun, di negeri sekalipun, kalau cuma nongkrong ya gitu-gitu aja. Sama aja. Nongkrong, skripsi di joki, sama aja. Gitu. Kayaknya teman-teman ini masih di samping kampusnya yang masih swasta, lalu nanti output ketika setelah lulus masih bingung Pak, karena ada berbagai
statement dari teman-teman itu kalau lulus di kampus PTKIS swasta khususnya itu kan dari pesimisme masyarakat. Lalu ada lagi Pak dari teman mahasiswa itu statement mereka begini, kalau kuliah di kampus swasta PTKIS itu di samping ketika kuliah dia itu masih dalam standar grade yang masih rendah, juga ketika mereka sudah kuliah itu bingung. Dalam artian ada beberapa formasi-formasi yang memang itu dalam tanda kutip masih tidak ada ruang. Contoh dalam jurusan atau prodi hukum di kampus PTKIS yang itu pesantren ada istilahnya sarjana hukum Islam. Sedangkan di formasi di berbagai pendaftaran di pemerintahan PTKIS dan yang lain itu seakan-akan ada apa? Ada sekarang kan SH sekarang SH. Iya. Itu bagaimana menanggapi hal itu? Tentang pesimisme teman-teman yang mungkin agak ragu tentang nanti kuliah di kampus swasta lulusannya masih gak ada ruang untuk di kursi pemerintahan lah. Benar. Bagaimana? Sebenarnya gini ya, terkait pilihan kuliah dimanapun itu sama ya. Saya sudah sampaikan sama, kuliah dimanapun itu sama. Karena gini, ini secara pribadi saya ya, banyak teman-teman pamer-pamer kampus. Benar. Pamer-pamer kampus. Cuman ngelidur sana sini. Iya. Jadi dimanapun teman-teman kuliah, apalagi ya di YIM yang memang berbasis Islam, pesantren. Jadi gini, teman-teman fokus aja, ya fokus pada tujuannya. Masalah nanti waktu kuliah itu jangan mikir kerja ya, jangan mikir kerja. Kerja itu datang, rezeki itu datang ketika kamu mampu. Benar. Jadi kuliah dimanapun, kalau tidak ada skillnya, maka Allah itu tidak akan memberikan. Kalau tidak mampu. Kuliah di IAIN, misal ambil jurusan hukum, fokus aja di hukumnya. Itu pelajari apa yang perlu dipelajari. Seperti itu. Misal ikut teman-teman pengacara, advokat ya kan? Iya. Atau bisa magang ke hakim, ikut, ya enggak masalah. Nah, ketika mampu, maka Allah akan memberikan. Di mana ketika kamu siap, rezeki itu akan datang. Jadi jangan khawatir masalah nanti mau letak di mana, kerja di mana, jangan pikir seperti itu. Fokus saja kuliah. Iya. Dulu bagaimana sih para dosen-dosen di sini, Pak? Iya. Kampus kita ini membekali Bapak sehingga bisa terjun di dunia kerja. Apakah ada bekal khusus kalau memang murni dari Bapak pribadi, ingin jadi seorang yang berprofesi, Pak? Tentunya pastinya ada bimbingan dari dosen ya, tentunya seperti itu. Karena gini, waktu saya kuliah itu kan saya kan hukum. Benar. Jadi di sini kan banyak ya dosen praktis itu. Jadi ketika materi hukum itu sering praktek tentang hukum acara, perdata, pidana seperti itu kan. Di situ saya tertarik kok bagus berarti kan. Akhirnya saya tanya-tanya ke dosen, bagaimana caranya saya jadi kayak gitu saya waktu itu kan. Akhirnya dosen. Nah, waktu kan saya pernah jadi kuasa hukum ya waktu praktek itu kan. Pernah jadi kuasa hukum. Saya tanya-tanya ke dosen, akhirnya dosen membimbing saya, gini jalannya kalau ingin jadi pengacara atau jadi hakim seperti ini jalannya. Seperti itu. Akhirnya dengan bimbingan dosen dan juga motivasi tentunya tekad kuat dari saya sendiri, akhirnya saya berani untuk cari relasi, cari tempat magang sehingga sampai saat ini saya jadi berprofesi sebagai advokat dan sudah mandiri tentunya. Sudah mandiri, sudah beracara sendiri. Itu pun tadi dari dunia masih hidup kuliah. Iya. Sekarang kalau setelah dapat profesi itu ya jadi advokat lah ya. Iya. Ada apa ya? Plus minus enggak? Maksudnya gimana? Contoh sekarang sudah jadi advokat gitu ya. Sosok profesi advokat itu apakah murni memang Bapak itu enjoy atau memang ada sedikit ketidaknyamanan? Oh iya. Jadi advokat itu tidak enak ya teman-teman kalau nggak punya klien. Gitu ya? Iya, nggak enak kalau nggak punya klien. Saya itu, ini terus terang ya,
saya itu ketika sumpah kurang lebih 3 bulan saya nggak punya klien. Punya 3 cuma bulan? iya 1 atau 2, 3 mungkin. Bisa dihitung jari waktu itu. Jadi advokat itu enak kalau banyak klien, gitu. Apalagi yang kita tangani memang kita mampu seperti itu. Kalau kita dapat perkara namun tidak mampu perkara tersebut, itulah minusnya. Maka jangan ditangani kalau tidak mampu. Iya. Seperti itu. Jadi plus minus ya, minusnya kalau tidak punya klien nggak enak. Gitu. Jadi teman-teman semuanya yang sudah ambil prodi hukum, misalkan mau terjun ke pengacara, teman-teman harus banyak konsultasi dengan teman-teman pengacara yang sudah lama. Jadi karena ketika sudah terjun ke pengacara, maka kamu harus tanggung risikonya. Apa? Ya bagaimana caranya kamu mendapatkan klien? Seperti itu. Harus pakai otak. Iya. Lalu setelah jadi profesi advokat, lalu apakah ada tingkatan khusus Pak? Setelah masuk di dunia advokasi, apa ada tingkatan-tingkatan khusus di dunia praktisi hukum? Oh, tidak ada. Tidak ada. Kalau advokat tidak ada tingkatan khusus. Bentuk kerjasama apa sih yang dilakukan kampus? Karena kemarin memang sering diundang kampus kita Pak Ismail, Iya. itu sehingga Pak Ismail itu dapat meluangkan waktu untuk hadir di acara kampus kita ini. Apakah dari rektorat itu ada pandangan khusus ke Pak Ismail? Tentunya mungkin ya, saya itu kan sering waktu saya jadi mahasiswa itu saya sering debat dengan dosen, sering aktif di kelas. Jadi kalau ingin jadi mahasiswa yang terkenal harus aktif di kelas. Aktif, ya? Terutama sering mengkritik dosen ya. Tapi harus, karena di sini berbasis pesantren, jadi kritiknya itu kita harus menggunakan etika, gitu. Jangan gebak-gebak pintu ya. Jadi kalau ingin terkenal jadi mahasiswa dan jadi alumni nanti ya harus berani dengan dosen. Dosen salah tidak masuk kelas ya kita harus kritik. Dosen salah menyampaikan analogi misalkan materi, kita harus lawan. Gitu. Mungkin nama-nama saya itu kan sudah sering disebut ya di kantor ya. Karena memang saya itu sering aktif di kelas. Sehingga mungkin banyak beberapa dosen lah tahu kalau saya itu jadi advokat ya. Sehingga mungkin saya diundang untuk memberikan materi atau selain sebagainya seperti itu. Dulu masih kuliah ada nggak mata kuliah yang Pak Ismail itu paling sukai? Tentunya yang paling suka ya saya itu perdata. Perdata baik Kenapa itu? Entah kenapa saya itu sangat, padahal ketika awal masuk ya saya itu memaksakan diri untuk suka dengan hukum. Saya kan sebenarnya sukanya bahasa Inggris kan. Ketika masuk semester 2 tiba-tiba saya itu sudah mendalami ya, berkeinginan terus suka akhirnya ada satu mata kuliah kompilasi hukum Islam ya, hukum keluarga. Itu yang paling saya sukai, kompilasi hukum Islam itu dosennya kalau nggak salah siapa itu, lupa saya. Masih ada kayaknya? Ada kayaknya, ada kompilasi hukum Islam. Itu yang saya paling sukai. Lalu ketika masih belum kuliah, ada nggak dosen yang sampai detik ini Pak Ismail masih ingat namanya, karena ada suatu kesan yang sangat luar biasa dulu masih di kuliah gitu. Tentu banyak ya dosen yang saya masih ingat baik itu dosen yang kejam ya, yang kejam, terutama dosen pembimbing saya. Tapi kalau dosen pembimbing saya itu nggak kejam dengan saya, cuman ya agak mahal sedikit lah. Mahal waktunya itu paling ingat saya itu. Terus dosen ada dosen yang saya ingat itu Dr. Andes. Nah itu sering memberikan motivasi kepada saya, Pak Dr. Andes itu. Baik itu terutama dalam dunia kerja. Ketika lulus kamu mau jadi apa, sering beliaunya itu memberikan motivasi. Bahkan saya itu pernah datang ke rumahnya untuk soal terkait hal tersebut. Seperti itu. Jadi berbagai macam tingkah laku dosen yang saya ingat. Dari yang kejam, dari yang baik, dari yang santai-santai gitu ya. Apa sih feedback dari Pak Ismail untuk menjaga kampus dengan alumni yang sifatnya sudah lama lulus dan baru lulus?
Tentunya ini berkaitan dengan profesi saya. Ya. Jadi ketika saya memiliki nama baik dalam perkara saya, ya, saya memiliki nama baik di dalam menangani kasus klien saya. Di situ kan terkadang klien ditanya, kamu kuliah di mana? Seperti itu kan. Saya kuliah di kampus YIM di Lumajang seperti itu. Oh, di pondok pesantren gitu kan. Ya memang ketika saya menjaga nama baik saya sebagai alumni, ya tentunya kampus juga baik. Ketika saya tidak menjalankan tugas profesi saya sebagaimana mestinya, tentunya kampus juga akan seperti itu. Benar. Itu feedback saya itu menjaga nama baik saya agar kampus tidak juga ikut jelek seperti itu. Ada gak saran teman-teman yang masih kuliah senang lah, karena banyak teman-teman yang masih ragu mau lanjut apa enggak, karena emang apa ya, satu sisi kalau mereka memandang kampus kita sebagai PTKIS yang sifatnya apa, masih dibanding-bandingkan dengan kampus-kampus yang lain, itu sungguh sangat miris. Iya. Gimana? Jadi saran saya gini ya. Yang saya sampaikan tadi di awal bahwa teman-teman yang masih semester awal, fokus dulu, jangan mikir kamu nanti mau jadi apa, mau kerja apa. Karena sesuatu itu akan sampai ketika kamu siap. Nah, yang kedua, teman-teman yang sudah biasanya yang menyerah ini yang sudah semester akhir biasanya. Semester 6, 7 ya. Nah, itu memang godaan mungkin. Karena semua mungkin di semester 7 itu sudah hampir mau menyerah. Cuman teman-teman harus ingat, dari awal kalau kamu ingin DO, Ya. kenapa tidak DO dari semester 1 saja? Enggak. Iya kan? Pikir dari awal itu. Karena setidaknya kalau kamu lulus ya, kamu punya ijazah, setidaknya sebodoh-bodohnya orang berpendidikan itu, ya tidak bodoh banget. Iya. Gitu. Sebodoh-bodohnya. Jadi teruskan aja, teman-teman, fokus yang semester awal fokus di tujuannya, yang semester sudah hampir-hampir mau selesai, kerjakan tugasnya. Lalu bagaimana rancangan jangka pendek dari Pak Ismail untuk kampus kita ini, kan tadi untuk mahasiswa kita ya, untuk menjaga reputasi nama baik kampus dan juga alumni agar agar masih terjadi dengan baik, baik secara relasi juga secara silaturahmi. Tentunya mungkin terkait ini masalah ini ya, terkait menjaga reputasi ya, nama baik kampus berbalik pada masing-masing alumni sebenarnya. Baik itu yang berprofesi sebagai advokat ataupun profesi lain, harus menjaga profesi masing-masing. Seperti itu. Harus mengerjakan profesinya dengan baik masing-masing. Cuman itu saja kuncinya sebenarnya. Karena kalau apapun itu pekerjaannya ya, bukan hanya berprofesi ya. Misal jadi wirausaha atau apapun, kerjakan dengan baik. Dengan cara itu termasuk memberikan, menjaga nama baik kampus seperti itu. Untuk teman-teman mahasiswa sekalian, karena memang banyak tentunya alumni yang mempunyai profesi yang luar biasa di sana, namun perlu diingat bagaimanapun profesi Anda atau pekerjaan Anda sekarang, sekali itu menjadi alumni kampus kita, maka tetap harus menjaga nama baik dan juga menjalin silaturahmi yang baik di kampus kita. Benar. Karena memang karena banyak alumni itu yang setelah lulus ya sudah lulus tanpa mengingatkan. Mungkin yang sudah berprofesi, yang sudah punya penghasilan, mungkin donasi buku atau apa kan seperti itu. Karena banyak ketika lulus sudah lepas, nggak mikirkan, oh dulu saya pernah belajar di kampus ini, saya pernah bercerita di kampus ini, saya dulu pernah pernah mengukir sejarah di kampus ini sama dosen, sama dosen yang lain. Itu yang perlu Pak Di. Oke Pak, ini terakhir ya. Bagaimana sih saran dari Pak Ismail untuk para alumni ya agar menjalin hubungan yang baik dengan kampus kita? Tentunya mungkin
eh, ada pertemuan alumni mungkin ya, ada grup alumni, terus mungkin sesama alumni sering sharing-sharing masalah ilmu dan mungkin di dunia kerja untuk teman-teman yang baru lulus kan. Jadi kan otomatis ada beberapa teman-teman, bahkan banyak mungkin ya dari teman-teman yang baru lulus, baru wisuda itu masih butuh pendampingan terkait pengalaman kerja atau lowongan pekerjaan mungkin seperti itu. Jadi teman-teman alumni mungkin bisa buat apa semacam komunitas ataupun reunian lah istilahnya seperti itu, dan berbagi ilmu, sharing-sharing baik itu tentang keilmuan ataupun tentang dunia kerja seperti itu. Ada membuka ruang yang cukup. Mungkin kampus memberikan fasilitas tentang alumni mungkin. Kegiatan alumni mungkin diadakan oleh Pak alumni. Saya kira Pribadi alumni ya. Kampus itu masih belum mengadakan acara pertemuan. Mungkin itu ada kegiatan setahun sekali, ada acara wisuda atau silatnas dengan kita seperti itu. Jadi mungkin lebih dikembangkan lagi Benar. pertemuan alumni yang mana itu nantinya feedback ke para mahasiswa yang masih aktif agar setelah lulus di dunia kampus dapat tahu arah daripada setelah lulus di kuliah di kampus ini. Oh iya Pak, ada nggak kata untuk mahasiswa agar lebih giat untuk belajar di dunia perkuliahan ini? Tentunya gini ya, untuk teman-teman baik itu yang masih semester awal ataupun yang sudah hampir skripsian ya atau wisuda. Jadi teman-teman yang pertama itu fokus ya, jangan mikir nanti saya jadi apa. Kamu fokus saja pada tujuannya, pada prodi kamu apa yang kamu ambil sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sering ini biasanya ini adagium ya, adagium anak kampus hukum ya. Lex hudi justitia cras. Jadi apa yang kamu kerjakan hari ini itu adalah cerminan kamu di masa depan. Jadi kalau kamu ingin tahu kamu jadi apa hari ini di masa depan, lihat saja kamu hari ini kerjakan apa. Karena gini, kuliah itu 4 tahun kan. Ini khusus ya, penting bagi teman-teman yang masih baru ya. Waktu 4 tahun, kamu ditentukan nanti 4 tahun yang akan datang ketika kamu saat ini lakukan. Ketika saat ini apa yang kamu lakukan? Kurang ya. Ketika apa yang kamu lakukan saat ini? Seperti itu. Iya. Jadi apa yang ditanam sekarang itu akan dipetik esok hari. Jadi 4 tahun itu begitu sangat panjang. Jadi 4 tahun kalau memang benar-benar kamu gunakan dengan baik, kamu fokus saja wes, tidak usah ikut organisasi macam-macam eksternal, gak usah, fokus saja di organisasi kampus ya. Terus sekarang kan sudah banyak di media sosial ya kan tentang pelatihan keuangan ya kan? Jadi seperti investasi, terus mungkin ada yang pernah belajar trading ya kan, itu harus teman-teman perlu dengan FOMO ya, karena ini banyak yang dialami oleh mahasiswa ya. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman mahasiswa agar tidak FOMO ya terkait masalah trading ataupun investasi. Banyak teman-teman yang di Instagram sekian dapat sekian, jangan teman-teman ikuti mungkin ada di YouTube ataupun di TikTok ya yang terpercaya tentang pembelajaran materi tentang trading atau investasi. Teman-teman pelajari dengan baik, atau kalau teman-teman ada waktu bisa mungkin ikut seminar ya atau kelas seperti itu. Gunakan waktu 4 tahun ini sebaik mungkin agar ketika nanti teman-teman sudah wisuda, teman-teman sudah punya bekal gitu. Jadi punya bekal mau kemana, tujuannya jelas guys. Jadi ketika banyak kan setelah wisuda baru mau upgrade skill. Benar. Ya kan, banyak seperti itu. Jadi teman-teman yang baru jangan sampai seperti itu. Jadi ketika tinggal panen guys gitu. Ketika lulus tinggal panen. Enak sih. Masih banyak Ismail yang cukup lama barusan dengan beribu-ribu masukan dan saran kita semua, khususnya saya pribadi, agar kita nanti sudah lulus dapat mengemban amanah sebagai alumni dengan baik gitu kan. Satu,
membawa nama baik alma mater kita dan juga membawa nama baik kita sebagai alumni di Pondok Pesantren. Jadi untuk itu Pak, sebelum kita pada podcast kali ini, untuk teman-teman penonton setiap podcast di Masukan Ngobrol, silakan apabila ada masukan atau kritikan atau komentar, silakan kalian ketik di kolom komentar. Kami siap menerima masukan tema atau saran apapun itu untuk kita obrolin di podcast yang akan datang. Baik, Pak Ismail, terima kasih banyak atasnya. Oh ya, sama-sama. Karena sudah di penghujung waktu, oleh karena itu kita akan tutup podcast kita pada kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf selaku pembawa acara dan juga saya mewakili Pak Ismail, segenap kru yang bertugas. Apabila ada kesalahan, baik itu ucapan atau apapun yang itu sifatnya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.